Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini hari Paskah, Minggu 20 April 2025. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 12. Lukas pasal 23 ayat 56b sampai 24 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Tema kita hari ini adalah waktu terbaik untuk ujian iman. Melaksanakan ibadah dalam suasana duka tidaklah menyenangkan. Kita hanya bisa membayangkan kekalutan yang dialami murid-murid Yesus ketika mereka harus mengadakan ibadah Sabat setelah kematian Yesus di kayu salib. Namun, beberapa murid perempuan pergi ke makam Yesus. Mereka hendak memberi penghormatan terakhir kepada guru mereka. Itikat baik itu diganjar dengan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Meski sulit diterima nalar, mereka memutuskan mempercayai wahyu dari malaikat itu. Fokus hidup mereka beralih dari duka cita menjadi sukacita. Di sisi lain, para murid laki-laki tidak mempercayai berita kebangkitan. Mereka terjebak dalam stereotip zaman itu dan gengsi pribadi bahwa kesaksian perempuan tak dapat dipercaya. Akibatnya, hari yang seharusnya membahagiakan itu sempat diwarnai prasangka gender. Namun Allah mengangkat kaum perempuan sebagai pahlawan hari itu. Ujian terbaik iman ada pada masa-masa yang sukar. Dalam kondisi mental rapuh, kita biasanya ditantang tetap percaya kepadanya. Kekuatan fisik, jenis kelamin, latar belakang keluarga, jenjang pendidikan dan lain-lain tidak menjamin keberhasilan seseorang tetap percaya. Kepercayaan dimulai dari keputusan pribadi. Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain di makam Yesus telah membuktikannya. Iman mereka adalah hasil dari keputusan pribadi yang disemai dalam anugerah Allah. Hati-hatilah terhadap asumsi zaman yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Kita harus membebaskan diri dari prasangka-prasangka budaya yang tidak dilandaskan pada kebenaran.
kita juga harus berhati-hati terhadap kebergantungan pada logika. Berita-berita rohani mungkin sulit diterima nalar, tetapi bukan berarti kita harus menolaknya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Beriman tidaklah mudah ketika hidup kita mengalami guncangan hebat. Namun kita masih bisa menaikkan doa. Tuhan, tolonglah saya untuk percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan izinkan kami membuka mata kami kembali. Hari ini adalah hari Paskah. Kami akan bersama dengan saudara-saudara kami untuk memperingatinya dalam ibadah pagi ini. Berkatilah kami Tuhan, agar kami senantiasa percaya, iman kami semakin dikuatkan untuk yakin Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolonglah kami menjalani kehidupan kami berlandaskan iman dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.